Oke, kalian bisa lihat di sini. Di sini ada email dari laboratory report from Rumah Sakit Pondok Indah. Yang mana di sebelah kanan itu namanya aku umpetin, itu nama aku, itu data pribadi aku. Tapi sebelah kanan kalian bisa lihat di sini aku cek sekitar tanggal 13 Agustus 2020 dengan hasil yaitu hyper aggregation alias height atau melebihi batas normal dari kekentalan darah. Dan di sini aku sudah 2 tahun untuk berjuang gimana caranya bisa sembuh tanpa obat, dan itu susah banget sampai akhirnya aku bisa nemuin. Dan pada 2 minggu kemudian tanggal 24 Agustus, lihat dong, masya Allah, alhamdulillah, barakallah, sudah normal kembali. Nah, aku di sini pengen berbagi apa sih yang bisa bikin aku normal dengan izin Allah tentunya ya. Oke, kalian bisa simak videonya tanpa di skip, insya Allah bisa bermanfaat buat kalian. Harusnya sih aku bisa ngupload video ini tadi siang, tapi aku dapat kabar selain anakku yang positif covid, ternyata pengasuh anakku juga positif covid. Jadi agak riuh tadi siang, dan sekarang melihat anak-anakku sudah tidur, jadi aku bisa edit video dan upload video ini buat kalian. Buat kalian yang nonton video aku, udah support aku seriusan mau ngucapin makasih banget. Seriusan, aku tuh bikin video ini tuh jam 1 malam, di saat semua urusan aku udah selesai, anak-anak udah tidur, kayak yang untuk stress release aja gitu dengan keadaan aku yang lagi di karantina karena anakku covid plus pengasuhnya juga covid. Kayak yang aku butuh refresh gitu, dan membuat video, membuat vlog ini tuh benar-benar ngebantu banget mood aku, ngebantu banget bikin happy. Dan aku ngerasa tuh kalian ada di sini untuk ngedengerin aku, kayak punya teman ngobrol, aku punya temen aja gitu loh. Seneng banget, seriusan, makasih banget ya. Dan aku doain juga kalian dalam keadaan sehat, baik-baik aja, seriusan, makasih banget ya. Ada yang udah bisa nebak daunnya namanya daun apa? Iya, betul, namanya daun dewa. Yang pertama ini daun dewa, ini punya aku, ini koleksi di atap yang udah bisa dipecah-pecah. Kalian bisa lihat di sini itu satu daun itu bisa banyak banget. Satu bibit nih, lihat tuh dipecah-pecah. Ini sebenarnya dari bibit loh. Aku nanamnya itu benar-benar dari kayak, dia kan kayak jahe-jahean gitu awal umbinya gitu kan. Terus aku pecah-pecah jadi banyak. Ini nih bisa aku pecah lagi nanti nih. Kalian bisa lihat nih. Nah, terus nih, ini kalau dipecah-pecah jadi kayak gini, aku bikin kecil-kecil gini. Nah, ini kalian bisa lihat nih, ini bisa dipecah lagi untuk menjadi 2-3 pohon. Nah, jangan salah, kelihatannya cuma satu kan, tara. Nah, di baliknya masih ada anaknya lagi, dia beranak pinak, lucu banget. Nah, ini stok aku untuk aku minum tiap hari sebagai salah satu obat kekentalan darah. Nah, ini penampilan Katsuba yang menjadi giveaway di Mami Ike channel. Ya, buat kalian yang menang, tolong diadopsi dengan baik ya. Nah, ini daun dewa yang aku tanam di tanah di taman belakang bawah, yang alhamdulillah tumbuh subur, masya Allah, besar-besar banget. Dan ini udah sering aku panen, lihat dong daun mudanya udah mulai tumbuh. Ya Allah, makasih banget karena emang ini bisa jadi obat buat aku banget. Terus di tanah ini juga kalian bisa lihat bahwa yang tadi kecil-kecil tadi itu aku tanam-tanam di bawah, berharap biasa subur kayak yang tadi tuh. Lihat tuh. Ini ada daun pegagan, antanan atau centella asiatica yang lagi ngehits banget itu di dunia perskincarean karena sering dipakai jadi bahan baku. Kalian sering lihat dan sering tahu deh centella asiatica, dan jenisnya tuh banyak ya. Ini aku punya 2 jenis di sini. Yang ini ditanam di taman belakang. Nah, lihat nih subur-subur banget di sini. Dan sekarang kita pindah ke taman depan. Ada siapa ini? Pagi-pagi udah namu. Kamu lucu banget. Aku jarang banget ngeliat capung. Kita jangan ganggu ya, biarin dia lagi mau mejeng di sini. Kamu mau masuk vlog ya? Kamu masuk YouTube ya? Nah, ini bunga dari si daun dewa. Jadi daun dewa ini beberapa ada yang berbunga. Dan ini dia si gondrong. Hai, kamu masih betah banget di sini ya? Kita bisa lihat ini daunnya yang udah ini aku panggil si gonjes, emang dia gonjes banget soalnya ya. Nah, si gonjes ini sebenarnya tadinya tuh hanya cuma 2 bibit, tapi entah gimana ceritanya, Allahu Akbar ya. Dia tuh jadi banyak ngegondrong beranak pinak, dia kayak bikin satu kampung di sini deh, lihat tuh, masya Allah. Dan alhamdulillah banget, ini mencukupi banget suplai kebutuhan aku tiap hari. Lihat tuh. Dan ini udah dipanenin tiap hari, tapi dia tuh masih gondrong. Kayaknya dia mau harus pindah rumah apa gimana, tapi kayaknya dia cukup suka dengan
posisinya kayaknya pas karena daunnya hijau banget. Oke, kita geser di sini kita bisa ngelihat ada si antanan pegangan atau Centella asiatica tadi, tapi ini jenisnya beda ya. Jadi daunnya tuh lebih licin, terus dia lebih kecil-kecil. Kayaknya kecil-kecilnya ini karena efek tanahnya itu media, media tanamnya deh. Oke, kalian lihat di sini deh. Nih, ada casting dong, aku nggak sengaja. Pokoknya aku juga baru tahu, oh ternyata bener yang dibilang mommy itu bener kayak mesis loh. Jadi si pot ini sekarang menjadi pot casting, panen casting aku. Jadi kayak yang tinggal ngambil-ngambilan terus tinggal aku pindah-pindahin deh ke teman-teman yang lain gitu. Dia senang banget. Nah ini ada minahong, salah satu piaraan aku. Nah kalian bisa lihat nih banyak banget. Aku tuh piara tuh dari umbi loh, bener-bener kayak kayak jahe kayak gitu deh. Terus jadi banyak gini. Terus aku tanam-tanamin deh di tanah deh. Oke, jadi sekarang kita mulai mengambil daun-daunan untuk di jus. Sebenarnya dilalap itu bisa ya, boleh banget kalau yang mau makan mentah. Tapi aku tuh karena setiap pagi ini ada banyak daun yang aku minum, jadi lebih baik disatuin dalam jus aja sih. Jadi kita ambil tadi ya daun dewanya, terus ini mbakku, ini babysitternya anak-anak, pengasuh anak-anak yang kena COVID itu doain ya, semoga dia kembali negatif. Ini kale, curly kale. Jadi tadinya kan mau bikin videonya cuman pengen bikin video ngambil daun dewa dan pegagan, cuman karena dia kayak otomatis gitu kalau pagi itu dia udah pasti ngambil sepaket. Jadi kayak daun dewa, kale, kale curly sama nero, terus minahong, dicampur kadang daun bidara juga, hampir lengkap banget per daun-daunannya. Nih kan, nah terus kita pindah lagi, kita ngambil daun pegagan atau Centella asiatica. Jadi awalnya ini sebenarnya kalau kalian mau tahu sejarahnya kenapa aku bisa dapet ini, aku tuh nonton video di YouTube. Dia seorang praktisi bekam gitu, ibu-ibu udah tua gitu. Dia bilang selain bekam coba deh cari daun dewa dan daun pegagang. Itu aku searching dan aku akhirnya nemu yang dijual online tapi dalam bentuk daun ya, bukan dalam bentuk pohonan gini. Jadi aku tinggal blender aja. Aku cobain tuh selama 2 minggu dan ternyata beneran hasilku normal dong. Nah, mulai dari situlah akhirnya aku mencoba untuk membudidayakan sendiri, tanam sendirilah, karena kayaknya untuk continue nih bagus banget. Nah akhirnya aku belilah bibit-bibitnya, sampai beli apa umbi-umbiannya. Alhamdulillah sih ini sudah 2 bulanan ya, jadi kayak udah gondrong dan aku udah punya banyak stok buat aku setiap hari. Seneng banget sih. Nah ini tiap hari diambilin dan ini sudah mencukupi. Awalnya tuh masih beli, jadi masih beli karena kan namanya baru bibit itu nggak bisa langsung dipanen. Nah kalau sekarang udah bisa dipanen, udah bisa jadi stok aku dikonsumsi tiap hari. Kalau awal minumnya sih pagi sama sore, tapi kalau misalnya udah normal ya cukup pagi aja. Nah ini binahong nih, tuh kan dia tuh kebiasaan, jadi dia udah tahu kalau pagi itu satu set aku tuh pasti diambilin daun-daunnya tuh lengkap gini setiap pagi tuh. Ntar di belakang tuh ada daun bidara, itu ntar diambil lagi juga, diambilin buat aku. Oke, kita langsung aja proses ya. Oke, ini dia daun tadi yang udah dikumpulin, kita cuci bersih dulu ya semuanya satu-satu. Karena ini kan nggak pakai pestisida kimia, karena aku suka nemu ulat-ulat kecil-kecil gitu di sini, jadi kalian pastiin bersih-bersih dulu. Ini karena terlanjur dipetikin banyak banget, jadi ya kita proses semuanya aja ya. Oke, kita langsung masuk proses pemblenderan. Kita lihat di sini ada blender butut bapuk jelek elek punya aku, mereknya Cosmos sih karena udah lumayan lama, udah dekil banget, kumel gitu ya, tapi masih berfungsi dengan baik. Jadi ini kita buka dulu, kita bisa lihat di sini ada penyaringannya dan ini tidak ada ampas yang tersisa. Jadi benar-benar ke blender semuanya masuk. Gitu. Oke, kita mulai langsung aja, kita masukin dulu pegagannya, antanan, Centella atau apalah kalian nyebutnya. Aku sih lebih suka bilangnya pegagan ya. Kita masukin ke tengah-tengah sini, tuh masukin semuanya. Terus abis ini kita masuk, jangan di luar sini ya, jangan di luar area sini ya, harus ke tengah-tengah, nanti nggak ke blender halus. Lalu kita masukin daun dewanya ini, kita potek-potek aja sih sebenarnya, atau kita lipat-lipat juga boleh, bebas aja sih, yang penting nanti bisa. Biasanya kalau aku sih aku emang aku gunting-gunting gini.
Ini sebelah-sebelahnya daunnya itu, jadi buat kalau untuk resep kekentalan darah cuma dua ya, pegagan sama daun dewa aja. Nah, daun kale, bidara, binahong itu hanya opsional aja, bukan opsional sih, justru itu hanya konsumsi aku pribadi aja. Tadi karena si mbaknya udah terlanjur ngeguntingin, jadi ikut dipajang di sini ya. Terus kalau masukin air segelas aja, untuk airnya segelas kalian tuh berapa, 250 ml mungkin ya, kurang lebih segitu tuh. Nah, langsung deh kita blender. Lihat ya, airnya segini ya, airnya boleh air hangat, boleh air dingin. Kalau aku lebih suka suam-suam kuku gitu. Nah, ini ada daun binahong yang kalian bisa lihat, sama kale nero, ada bidara sih nanti. Cuman ini aku blender nanti aja karena kan di sini aku pengen nunjukin gimana resep untuk menormalkan kekentalan darah. Jadi cuman dua ini aja dulu yang dipakai. Oke, cus, kita blender ke tempat blender. Kita jalan ke tempat blender. Nah, kita langsung ke sini. Nih, kita proses tuh. Bener kan mereknya Cosmos. Tuh, ini awet banget dan emang aku pakai buat macam-macam, bikin jus kurma juga di sini. Oke, langsung aja. Ini aku matiin suara blendernya ya, biar nggak berisik. Abis kayak helikopter sih suaranya, seriusan deh. Pura-puranya aja gitu ya pakai suara aku ya. Karena kalau beneran kalau ngeliat Dexon Nasria tuh nggak asik banget suara blendernya yang ini kalian bisa minum kalau yang memang hyper kayak aku, mau normalin pagi pagi dan sore. Dan kalau bisa kurangin makanan gorengan ya, santan, minyak-minyakan. Kalau yang memang mau cepat itu bisa seminggu sih, bisa bisa lebih cepat gitu. Kalau kalian, kalau aku kan aku jujur aja sih, aku masih bandel. Aku doyan banget jajan, entah batagor gitu kan, entah apa ngemil apaan aja lah pokoknya lah. Tapi ya udah alhamdulillah sih segitu juga sih ya. Oke, kita pindah jalan. Aduh, kaki aku nggak sopan banget. Maafkan penampilan sikil. Nah, udah jadi deh. Sekarang kita bisa lihat hasilnya. Ini tuh ke blender halus, nggak ada ampas-ampasnya, ke bawah semua. Enaknya aku tuh kalau makan di blender itu kayak cuman mampir ke tenggorokan, jadi nggak sempet ngunyah gitu. Rasanya gimana ya? Ya rasanya rasa daun sih, nggak gimana gimana, pokoknya ya daun aja gitu. Maksudnya kayak dibilang pahit banget juga enggak, ya lebih lebih nyaman sih ke apa ya, ke mulut gitu. Tapi kalau dicampur daun binahong, daun daun macam-macam kayak segala macam, itu emang agak-agak amburadul rasanya sih. Cuman is oke okay lah asli kalau. Nah, sekarang ini aku masukin, ini aku pisahin aja, ini jus yang aku akan simpen nanti. Ini boleh dibawa sama batang-batangnya, boleh enggak, itu optional kalian aja. Ini aku masukin. Oh iya, ini kayaknya mbaknya nggak masukin bidara. Aku punya bidara di belakang, biasanya suka aku masukin juga. Ini kale nero yang udah kita cuci tadi bersih ya. Cucinya gaya banget gak sih, ala-ala pakai slow motion lagu gitu. Bis lucu. Oh, oke, kita masukin di sini semuanya. Nah, kalian bisa lihat ya. Buat kalian yang memang lagi ingin menormalkan kekentalan darah, sebenarnya manfaat dari antanan dan pegagan dan daun dewa ini bukan cuma untuk kekentalan darah loh. Banyak banget, kalian bisa searching aja manfaatnya, tapi maksudnya yang sudah kebukti sama aku secara klinis. Maksudnya kayak aku kan nyoba cek lab juga dan hasilnya benar-benar kebukti ya, pegagan sama antan ini. Tapi aku dengar-dengar itu bisa buat wasir, bisa buat emah, bisa buat diabetes, bisa buat stroke, bisa buat benjolan. Karena saudara aku itu ternyata untuk daun dewa ini kan dia punya tumor ataupun kista di payudaranya gitu. Oh ya, ini hasil blenderannya tadi, jadi aku nggak ngasih kalian video di blender, kayaknya ya begitu-gitu aja si blender. Nih hasil blenderan kale sama si binahong itu. Oh ya, back to tadi yang daun dewa aku bilang, iya, dia itu pengalamannya dia punya benjolan atau kista di payudara, terus dia rajin minum daun dewa. Kalau pegagan dia nggak minum, cuma daun dewa aja deh. Nah, sayang dong kalau ampasnya sampai nggak dibawa, jadi aku tambahin air terus aku kocok-kocok gitu. Aku tuangin sepenuhnya ke botol ini. Kalian bebas sih ngegunainnya, disimpannya di mana aja. Kalau aku kan buat stok sampai sore, karena itu kan lumayan banyak, bisa kempung pagi-pagi minum sebanyak ini kan. Oke, kita lihat. Ini daunnya hijau banget ya, seger banget. Jadi yang di sebelah kanan ini daun-daunan pegagan yang aku akan minum pagi-pagi. Yang sebelah kiri ini kale tadi.
campuran dengan binahong, nggak ada bidaranya tapi oke, bisa dicoba di rumah. Oke, let's go, kita masukkan ke kulkas atau lemari es. Itu ada blender tuh, blender khusus buah tuh punya aku. Aduh, malu deh, ketahuan deh isi kulkas tuh kayak gimana. Oke, kita simpen ya biar fresh. Selamat mencoba buat kalian di rumah. Semoga yang lagi sakit cepat disehatkan kembali. Sekian video dari aku. Terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep healthy. Sobat Gemes Mikan Kaikin, aku nggak akan pernah bosan untuk ngingetin kalian buat kalian udah sukses, entah mau jadi YouTuber kek, mau jadi polisi kek, tentara kek, pengusaha kek, CEO kek, apapun itu profesi kalian, yang penting kalian jujur dan kalian jangan pernah lupa untuk berbagi dengan sesama, zakat, sedekah. Oke, biar berkah rezeki yang kalian punya, biar sukses ke depannya, nggak cuma dunia tapi juga di akhirat.